Tuhan hebat, kami ngerti Tuhan mulia. Tapi yang kami mau Tuhan, kami mau lihat hidup kami pun jadi hebat dan mulia bagi Tuhan. Bukan cuma kami sekedar mengenal Tuhan, memanfaatkan Tuhan. Kami pun ingin jadi anak-anak Tuhan, ingin jadi gereja Tuhan yang dimanfaatkan oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan. Kami bosan Tuhan cuma hidup agamawi. Kami bosan cuma kebaktian rutin. Kami mau more of you dalam hidup kami Tuhan. Kami mau hidup satu hidup yang greater, satu hidup yang lebih hebat, yang lebih besar Tuhan. Kami bosan Tuhan cuma jadi orang Kristen biasa-biasa. Kami bosan cuma jadi orang Kristen anyep suam-suam kuku. Kami ingin hidup kami terbakar buat Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, kami sedang hidup di ujung daripada ujung akhir zaman. Buat kami gerak Tuhan. Buat kami gerak Tuhan. Buat kami gerak ketika kami tidak bergerak. Kami sadar tangan Tuhan ada di Indonesia. Kami sadar mata Tuhan sedang ada di Indonesia. Kami sadar kairos Tuhan sedang ada di Indonesia. Pintu kesempatan Tuhan sedang buka dan pintu itu amat singkat. Itu sebabnya ajar gerejamu untuk berlari. Ajar kami untuk lari Tuhan. Ajar kami untuk terbang bersama Tuhan. Dalam segala kebodohannya, jangan biarkan hamba-Mu bicara dengan isi kepalanya. Biarkan setiap perkataan, setiap ilustrasi, setiap penjelasan, setiap firman yang keluar benar-benar adalah rema daripada Tuhan. Ubah setiap logos jadi rema. Ubah setiap pengetahuan jadi daging dalam hidup anak-anak-Mu. Supaya mereka pulang tidak biasa-biasa. Mereka pulang dapat sesuatu diubahkan oleh firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran dan kebenaran adalah Kau sendiri. Sebab itu bicaralah ya Tuhan. Kami sangat mengasihi Engkau. Bicaralah Bapak-Bapak seperti Papa kepada anak-anaknya. These are your sons and daughters. Ini anak-anak cowok, anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan Tuhan. Kami mau belajar di kaki-Mu dengan dia, dengan takjub. Dan kami berkata, Bapa, beri kami makan roti hidup-Mu Tuhan. Karena kami lapar dan haus akan Engkau. Bicaralah Tuhan, sebab umat-Mu sudah siap mendengar. Yang siap belajar firman sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kasih salam kanan kiri, bilang siap-siap belajar firman Tuhan. Haleluya. Dan hari ini kita mau belajar ketaatan dari seorang yang, sorry pinjam kata ini, sangat gila buat Tuhan. Namanya Saulus. Gereja kita sedang belajar kitab Kisah Para Rasul dari Juni sampai Desember nanti. Dan hari ini kita sampai di bagian yang paling, mulai bagian dari yang paling excited ketika gereja dan kekristenan akan diperkenalkan dengan seorang yang bernama Saulus berubah jadi Paulus. Kita buka Kisah Para Rasul pasal 9. Kisah Para Rasul pasal 9. Hari ini saya diberi tema Greater Calling. Kisah Para Rasul pasal 9. Kita akan melihat ada satu kejadian yang menghebohkan dan membingungkan banyak umat Tuhan. Kita buka Kisah Rasul 9 ayat 19b sampai 22. 19b sampai 22 nanti sambil kita belajar firman, kita akan baca sebisa mungkin satu pasal ini kita selesaikan secara jatah, secara Kristen, saudara. Kisah Rasul 9 ayat 19b sampai 22 yang sudah dapat katakan haleluya. Kita baca dengan suara keras, saudara, saking kerasnya sampai sebelahmu terganggu. Oke? Siap, saudara? 1, 2, ya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Haleluya. Ia membuat orang-orang Kristen di Damsyik apa, saudara? Bingung. Anda kalau jadi orang Kristen udah bikin orang bingung. Jangan-jangan kekristenanmu biasa-biasa. Anda harus jadi orang Kristen yang membingungkan seperti Paulus. Seperti Saulus, belum jadi Paulus. Nah, perubahan Saulus membingungkan jemaat Tuhan. Kenapa? Karena perubahannya begitu drastis. Dari orang yang membenci nama Yesus, dari orang yang membinasakan pengikut Yesus, menjadi orang yang paling kuat membela nama Yesus. Bahkan 3/4 perjanjian baru yang ada di tangan saudara, Allah bicara lewat tulisan Paulus. Ini idiom, saudara.
Ini betul-betul bukan cuma sebuah perubahan. Ini perubahan yang drastis. Pertanyaannya adalah kenapa? Nah ini kan, kenapa dia bisa berubah seperti ini? Mari kita lihat Saulus ini sebetulnya siapa? Saulus ini sebetulnya siapa? Dia punya reputasi yang mengerikan. Coba satu orang laki-laki di antara kita, brother, sahabatku yang baju kotak-kotak, coba pasal 8 ayat 1 sampai 3 coba baca dengan suara kuat. Siapa Paulus? Dia punya reputasi, dan reputasi tidak baik. Orang ngomongin dia tiap hari, dan inilah reputasi dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 3, silakan. Paulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh, dimartir atas perintah siapa? Coba, ini bukan orang baik nih, tangannya bersimbah darah. Terus pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul, sebar seluruh daerah Yudea dan Samaria. Terus Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya. ayat 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ini orang jahat. Dia membunuh, bukan penjahat yang dibunuh. Yang dibunuh bukan teroris, tapi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang jemaat mula-mula. Dia seret, dia tangkap bukan cuma di gereja, dia samperin sampai ke rumah-rumah. Persis seperti kira-kira apa yang sedang terjadi di Irak hari ini. Orang-orang Kristen diburu bagi orang memburu bebek, saudara. Dan saya lihat foto-foto yang ngeri, saudara, di Irak itu orang nggak ditembaki lagi di jalan atau di mana, disamperin di rumah. Ada satu keluarga yang di ruang tamu, saya lihat keluarga ini rupanya keluarga berada, saudara. Karena rumah-rumah yang ditandai oleh si isi sosis itu, rata-rata rumahnya gede, saudara. Rumahnya gede, dikasih tanda huruf Arab Nun. Nun itu huruf N kalau dalam bahasa Latin. N itu untuk Nasrani, Nasaran, orang-orang Kristen. Dan ditandain, masuk ke situ, orang lagi di ruang tamu, lagi duduk, TV plasmanya, home theaternya gede, saudara. Ditembakin semua bersimbah darah. Sebagian foto lagi saya lihat ada yang sedang berkumpul di kamar tidur. Semua mungkin saudara-saudaranya, teman segerejanya model kita gini udah ngumpul, ditembakin. Ada yang berkumpul di kamar mandi, ditembakin. Mereka sampai mati tidak menyangkal Yesus. Tapi hari itu orang-orang yang tidak menyangkal Yesus ini bertemu dengan seorang yang buas sekali yang namanya Saulus. Ini orang jahat, saudara. Tangannya bersimbah darah, dan dia merasa dia melakukan apa yang benar. Sebaliknya, saudara, selain reputasi yang mengerikan, pasal 9 ayat 1 sampai 3 menjelaskan kepada kita tentang Paulus begini. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh. Perhatikan, bukan cuma ngancam, bukan cuma ancaman kosong, membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia tangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Perhatikan, Pak Saulus ini, selain dia orang yang bengis, punya reputasi jahat, dia bukan orang biasa-biasa. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Dia bisa ketemu imam besar. Bertemu dengan imam besar, jangan Anda bayangkan bertemu dengan calon presiden kita hari ini. Lagi pemilu, semua orang bisa ketemu. Ini imam besar ini sombong-sombong, saudara. Oh, nggak usah ngomong imam besar, ya imam kecil. Imam kecil tuh rabi-rabi, kecil-kecil tuh. Wah, sombong. Sombong tuh, bener nggak? Yesus ngomong apa? Di pasar, pakai jubah yang panjang-panjang, ingin doa di tempat-tempat umum, kelihatan sama orang, terima penghormatan dari publik. Bener nggak, saudara? Kira-kira mirip lah yang hari-hari ini. Suci. Makanya tadi saya pamit, saudara, sama Pak Michael. Saya bilang saya datang hari ini melayani dengan baju santai, karena saya percaya ini ibadah pemuda kan, semua lucu-lucu, masih ganteng-ganteng, keren-keren kan, saudara. Gini, saudara, karena kesucian, kekudusan, urapan gak ada hubungannya dengan, misalnya saya datang pakai hitam-hitam, saya ada putihnya gitu. Terus ada ibadah, oh, kudus. Enggak, saudara. Kudusan itu di dalam. Amin, saudara. Nah, Paulus ini orang yang berkuasa. Bahkan bukan cuma bisa ketemu imam besar, surat kuasa diberi imam besar. Tapi pertanyaan saya, surat kuasa diterimanya gimana? Dikasih? Dikeluarkan? Enggak, diminta. Oh, gila, saudara. Dia minta, saudara. Dia bisa nuntut imam besar, kasih saya surat kuasa. Artinya apa? Dia punya posisi. Ini orang pejabat hari itu, saudara. Pejabat dalam lingkup agama. Orang yang dihormati, orang yang punya posisi. Mungkin kalau hari ini kemana-mana pakai jas, naiknya Alphard, saudara. Benar nggak, saudara?
Tapi pertanyaan kita sekali lagi, setelah kita melihat latar belakang Saulus, apa yang merubah dia sedemikian sampai jemaat bilang, ini membingungkan, orang ini dulu mau bunuh kita, kok sekarang jadi gini? Pasti sesuatu yang ajaib dan gak biasa terjadi sama dia. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan Saulus. Kenapa dia bisa seperti ini? Kisah 9 ayat 3-9. Kita baca ganti-gantian saudara. Ayat 3-9. Saya baca ayat ganjil, saudara genap, nanti ayat 9 kita baca sama-sama. Ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4. Jawab Saulus, siapakah engkau? Apa saudara? Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat 6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang dengar suara itu, tapi tidak melihat seorang juga pun. Ayat 8. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menunggu dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Saking syoknya, saudara. Bukan stres, no. It's not stress, Bapak. Ini syok. Kenapa? Kenapa Saulus bisa berubah menjadi perubahan yang drastis luar biasa? Kenapa? He experienced a personal encounter with Jesus. Ini kelihatannya kalimat basi, saudara. Saulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dia nggak ketemu dengan agama, dia nggak ketemu dengan teori, dia nggak ketemu dengan kakek, dia ketemu Yesus. Sampai ketemu Yesus dan kemuliaannya sedemikian terang, lightnya, blinding light, sampai dia buta, saudara. Saking syoknya, 3 hari 3 malam udah mau makan dan minum. Orang yang betul-betul ketemu Tuhan, sesuatu yang drastis berubah dalam hidupnya, saudara. Ini yang membuat seseorang yang ketemu Tuhan berbeda dengan orang Kristen kebanyakan. Banyak orang datang kepada Tuhan dengan alasan yang keliru. Banyak orang datang kepada Tuhan karena mujizat, nyari mujizat. Walaupun Allah kita Allah mujizat, saudara. Saya ngomong karena saya ngalami mujizat. Saya berdoa orang ngalami mujizat. Tapi itu semua karya Tuhan. Mujizat adalah alat. Yesus bilang gini, these signs, tanda-tanda ini shall follow those who believe, akan menyertai mereka yang percaya. Tanda, sign, saudara. Sign itu tanda, itu alat, bukan tujuan. Tujuannya itu Yesus. Ketika sudah ketemu Yesus, pasti syok. Orang yang ngerti siapa Yesus, saudara, gak akan main-main datang ke gereja, datang telat misalkan. Sore yang telat tersinggung lah. Kalau tersinggung bilang sama Pak Gembala, Pak, itu yang buder jadi udang lagi, Pak. Gak tahan aku, Pak. Nah, Bapak, saudara, hatiku mengasihimu. Mari kita berubah sama-sama. Karena revolusi tidak dimulai dari luar gereja. Revolusi harus dimulai dari dalam gereja. Kalau sampai dunia bisa ngomong revolusi mental, gereja malu, saudara. Loh, Anda, ini kan bentar lagi gubernur kita baru, saudara. Nih, gak usah jadi gubernur sekarangnya, Pak. Orang datang, karyawan datang telat-telat, diapain, saudara? Nggak main, dia pejabat tinggi, salah 1, salah 2, potong, sikat. Sampai ada lagunya di internet, sikat habis. Loh. Pernah nonton nggak? Cari, saudara. Saya ketawa geli sama anak saya nonton itu, saudara. Sikat habis. Wah, tambah awal. Loh, itu dimulai di luar gereja. Dalam gereja kita ngakunya udah ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Pelayanan, nggak doa. Ala kadarnya. Disuruh puasa, males. Pengen puasa, tapi doa semalam suntuk beneran, saudara. Wah, ada berapa kali, udah berapa tahun jalan Kristen? 5 tahun. Berapa kali ikut doa semalaman? Wah, luar biasa doa semalaman, Pak. Iya, berapa kali? Wah, dahsyat Tuhan hadir. Berapa kali? Sekali, Pak. Itu pun sekali-sekalinya langsung masuk angin, saudara. Udah gitu ya, mau doa semalaman ya. Biasa orang Kristen lihat ya, mau doa semalaman, bawaannya nggak tahan. Remason, yang kayu putih, roti tawar. Oh, jangan lupa, kopi ginseng. Model Kristen begini mah nggak akan berdampak kayak Saulus, saudara. Harus ngalami perjumpaan sampai, lihat, perhatikan ya. Saulus ini kan nggak percaya Yesus Mesias. Saulus ini kan secara agama dia berseberangan dengan orang Kristen. Secara akalnya menolak, logikanya menolak bahwa Yesus itu Tuhan.
Tapi rohnya mengenali loh. Ketika dia berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa. Waktu Yesus menampakkan diri, dia nggak bilang, kamu siapa? Hei, siapa kamu? Dia bilang, siapakah engkau? Apa dia bilang? Kurios. Dalam teks bahasa Yunani, kurios. Dalam bahasa Ibrani, Adonai. Itu tidak kepada sembarang orang dipakai. Sebagai orang Yahudi taat yang ekstrim, Saulus hanya bisa pakai julukan itu kepada Allah yang Maha Kuasa yang menampakkan dirinya di atas Gunung Sinai sama Musa. Dan hari itu rohnya mengenali, Yesus ini bukan orang biasa. Dia kurios, dia Tuhan. Saya jadi ingat perjumpaan pertama kali Yesus dengan seorang murid yang paling dia kasih yang namanya Simon. Ingat gak waktu Simon gagal mancing ikan? Terus kan dia pulang nih semalaman habis mancing nih saudara. Terus lagi membasuh jalannya, membasuh perahunya, Yesus khotbah. Terus Yesus khotbah naik perahu, nggak nanya lagi saudara. Iya teh saha beok main naik perahu kata Simon, kalau Simon orang Sunda. Naik cekleng, udah naik terus ngapain? Khotbah semua orang di pantai banyak. Mending kalau khotbahnya pendek 2 jam. Udah gitu kolekte 2 kali, belum perpuluhan saudara. Terus berjamaah kudus lagi saudara. Udah gitu belum kelar, abis ngomong, abis khotbah ngapain? Yesus bilang apa sampai terus dorong dong, toh. Bingung nggak saudara? Besok belum. Iya, dorong dong. Lah beneran didorong ke tengah laut lagi. Yesus bilang apa? Kamu nggak dapat ikan kan semalaman, ayo dorong. Loh. Kamu kan anak tukang kayu. Saya ini nelayan profesional. Saya udah puluhan tahun mancing, saudara. Hei guru, tapi karena engkau yang menyuruhnya juga, ya udah deh. Manggilnya apa, guru, rabi. Nah, langsung ke sana. Ayo buang jala. Jala robek. Perahu datang teman-teman datang perahu, teman-temannya datang semua saudara sampai mau tenggelam 2 perahu itu. Langsung dia sadar siapa yang di hadapannya, gemetar. 2 lutut berjumpa saudara. Lantas dia bilang apa? Tuhan. Kita Kristen berapa tahun? Sadar gak Yesus itu Tuhan? Banyak kita memerlukan Yesus cuma juru selamat. Juru selamat dosa, juru selamat ekonomi. Ayo, juru selamat sakit, penyakit, juru selamat jodoh. Yang jomblo kan? Tapi gak apa-apa. Tapi ketika Anda berhadapan dengan Tuhan, Anda sadar siapa Dia dan siapa Anda. Ini kesadaran yang dijumpai Paulus, dan kesadaran ini membawa perubahan sama dia, saudara. Berubah sama sekali, sampai dia ngerti destininya. Kalau Anda baca ayat 10-19a, Saulus ini kan sedang buta. Tuhan bicara sama Ananias. Tuhan bilang, Ananias pergi ke satu rumah, jalannya ini, alamatnya ini. Lihat Tuhan kalau nyuruh orang spesifik, saudara. Ketemu orang namanya Saulus, doakan, sebab dia sudah kupilih. Atas Tuhan suruh Ananias, sampaikan di ayat 15 bilang begini, destininya Paulus begini. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah apa saudara? Alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Sejak Saulus berjumpa dengan Tuhan, tidak cuma dia mengalami perubahan, tidak hanya dia mengalami perjumpaan, tapi dia ngerti destininya. Sekarang dia ngerti destininya. Cahaya yang membutakan sampai mujizat yang menyembuhkan. Tapi yang paling utama bagi Saulus adalah sekarang dia ngerti untuk apa dia hidup. Dia nggak berhenti sampai ketika Ananias tumpangan tangan, selaput jatuh dari kedua matanya, dia bisa lihat. Nggak stop di situ. Tapi Saulus langsung terjun sampai di ayat yang kita baca pertama tadi, membuat semua orang bingung. Kenapa orang yang dulu mengejar-ngejar kita mau membunuh kita, sekarang orang yang membela nama Yesus paling luar biasa. Dia ngerti bahwa the end chief goal of a man is to glorify God. Tujuan akhir dan tujuan paling utama setiap manusia diciptakan adalah untuk memuliakan Allah. Bukan untuk kawin, bukan untuk cari pangkat, bukan untuk cari pendeta dihormati orang, bukan untuk cari posisi, bukan untuk ganteng, bukan untuk kaya, bukan untuk tenar populer, tapi untuk memuliakan Allah. Dan dalam segala bidang profesi apapun kau lakukan itu. Katekisasi Westminster katakan begini, the end chief of every man is to glorify God and to enjoy Him forever. Tujuan utama dan tujuan terbesar, tujuan akhir setiap manusia hidup diciptakan adalah untuk memuliakan Allah
dan untuk menikmati Allah selama-lamanya. Kalau Anda tidak memuliakan Allah dalam hidupmu, sorry ya, seberapa panjang umurmu, katakanlah umurmu panjang sekalipun karena kau mampu punya jaga kesehatan sampai umur 90, kalau kau tidak memuliakan Allah lewat umurmu yang cuma 90 tahun itu, sia-sia umurmu, sia-sia. Apa yang Anda mau kejar dari dunia ini? Anda mau kejar posisi, popularitas? Berapa banyak orang yang menang Indonesian Idol dan dikagumi 200 juta orang, dan mana mereka sekarang? Sorry ya, posisi tertinggi di negeri ini orang bisa rebut sampai gila-gilaan. Kita dipertunjukkan satu perebutan kekuasaan yang aneh sama sekali. Demi sesuatu yang fana orang berebut dengan gila. Padahal, sorry to say ya, maksimal bertata berapa lama? 2 periode, 10 tahun. Setelah 10 tahun kemana dia? Pensiun. Kemarin saya nonton berita ini, nggak tahu ya, bisa pas-pasan gitu. Pemda dengan ahli waris tanah, nggak jauh dari sini, sedang berebutan tanah. Nontonnya, bulldozer udah datang, polisi udah datang. Ternyata tanah ini juga milik siapa? Milik ahli waris keluarga mantan wakil presiden. Nggak ada powernya. Kita mau bangga apa? Posisi tertinggi di negeri ini pun kelar. Anda mau? Tapi Pak, saya kan lulusan Amerika and Australia and Canada. Ya. Anda mau tidak apa dari Amerika? S1, S2, S3, S7, STLR, saudara. Sorry ya, ini rentan, saudara. Saya berapa kali ngalami maut sampai berapa minggu lalu waktu mau pelayanan ke sebuah gereja di Kuningan, mesti ngebut naik motor sudah supaya cepat nyampe. Menghujam trotoar, menghujam aspal dengan sangat kuat. Saya puji Tuhan ada helm, saudara. Saya merasakan, ini tuh rentan, saudara. Anda mau apa detailmu? Profesor, dokter, kebuatan, medik, bocor dan kotor, eskalator, bocor. Ini kalau sudah mampet, saudara, ini karena makan samcan terus, bertobat yang suka makan samcan ya. Makan samcan terus, nggak bagi saya, itu. Begadang, minum kopi terus, mampet. Kalau udah mampet, saudara, tepuk tanganmu di kebaktian nggak lucu, saudara. Ada tepuk tangan itu. Anda mau gagah apa? Mau binaraga sampai binarangka, saudara. Mau perutmu six pack, kalau saya one pack, one big pack, saudara. Kalau udah ini mampet, ini saudara. Mau ngapain gitu, saudara? Telat, saudara. Sejak muda saya mau ngomong sama Anda, saudara. Muliakan Allah. Muliakan Allah. Paulus ngerti destininya, dan Paulus tidak sia-siakan. Sekalipun umurnya tidak lama, tapi hidupnya maksimal. Maksimal, saudara. Saulus berubah total. Dia menerima greater calling dari seorang penggiat agama menjadi alat pilihan di tangan Tuhan, dari seorang yang menjadi aib bagi Tuhan menjadi seorang yang memuliakan Tuhan. Kalau bicara pengalaman masa lalu, saya aib. Ini kan anak muda semua, saya cerita. Ini juga masih muda dong, saudara ya. Beda casing dikit lah, berapa senti, saudara. Kalau Anda berjumpa dengan Tuhan, perubahan drastis terjadi. Anda sadar siapa dia dan siapa Anda. Dan Paulus menerima dari seorang yang menjadi aib buat Tuhan menjadi seorang yang memuliakan Tuhan, karena perjumpaan dengan Tuhan menyadarkan dia bahwa saya punya utang yang gede banget sama Tuhan. Dan sebetulnya seberapapun dia berkarya, utang itu tidak pernah bisa bayar. Makanya pelayanan dan hidup yang memuliakan Tuhan harusnya jadi sebuah ucapan syukur. Sampai dia ngomong dalam Galatia 2:20, hidupku bukan aku lagi, melainkan hidup dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Kalau ngomong aib, saudara, ini juga aib, saudara. Dulu waktu seumur Anda gitu ya, waktu muda gitu, udah Kristen, saudara, katanya Kristen, saudara, pacaran di satu kampus nih, saudara, di fakultas itu ada pacarnya, di fakultas ini ada cabangnya, di sini ada franchise-nya. Buka rayon, buka cabang, buka ranting. Aduh, Tuhan. Kalau ingat-ingat bertobat dulu raja ini, saudara. Kalau sekarang kan ada apa, bisa di-download. Anak-anak sekolah ya, pagi-pagi sarapan, lihat nonton video porno di handphone, sarapan katanya. Nangis loh kita itu, saudara. Zaman saya nyarinya susah, sekarang tinggal download. Dulu udah nyarinya susah, ngumpulnya susah. Bertobat bukannya dibakar, dibagi, saudara, bagi berkat saya. Coba aib, saudara. Tapi ketika saya berjumpa Tuhan, saya menyadari bahwa itu kotor banget. Itu kotor banget. Anda tidak pernah dapat
berkarya maksimal buat Tuhan sampai Anda sadar dari lubang hitam macam apa Tuhan angkat Anda. Kita ini brengsek semua. Siapa yang duduk di sini bisa ngomong, enggak Pak, Tuhan pilih saya karena saya suci kudus. Dari dulu sudah dipilih. Ada yang ngaku gitu kan, dipilih karena suci kudus hidupnya. Itu saya bingung kalau kata sebelah mana sebenarnya. Roma 3 menggambarkan kepada kita kondisi manusia. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada, kita diselamatkan karena anugerah, bukan karena kita hebat. Tidak. Kesadaran itu yang membawa Paulus menjadi orang yang luar biasa. Karena dia sadar, ini panggilan yang gak main-main. Ini greater calling. Saulus menjadi aib. Saulus yang tadinya aib menjadi Paulus yang memuliakan Allah. Saulus berubah total. Ananias padahal sudah ingatkan Paulus tentang ingatkan Tuhan tentang reputasi buruk Saulus. Tetapi Tuhan sekali lagi menegaskan penerimaannya terhadap Paulus sebagai alatnya. Saudara, bicara penerimaan berarti bicara pengampunan. Karena tidak ada pengampunan sejati tanpa penerimaan. Anda tidak bisa bicara Anda sudah mengampuni seseorang kalau Anda tidak lagi menerimanya. Omong kosong. Kalau Anda sadar Tuhan ampuni kita dan terima kita, hari ini kita bisa ganteng-ganteng gaya-gaya di sini melayani, jadi umat Tuhan di sini. Sadar kita diampuni dan diterima. Itu sebabnya ayo terima orang. Anda mau jadi orang Kristen yang punya greater calling, tidak mungkin Anda punya hati berbelas kasihan sama orang kalau Anda tidak punya penerimaan sama orang. Saya bergumul dengan dua tipe orang ini untuk saya injili. Sejak kerusuhan tahun 98, saya bergumul dengan tipe orang pertama adalah yang suka teriak-teriak, terus abis itu bukan gereja. Yang gini-gini itu loh, yang gak suka beli pisau cukur. Saya bergumul, sungguh bergumul. Karena hari itu saya ada di jalanan. Saya ada di jalanan hari itu, tangan saya mengepal. Tapi saya tidak tahu harus berbuat apa, karena masa begitu beringas. Dan orang kedua yang saya bergumul sampai hari ini, orang ini, aduh tuh, tolong saya, homo, banci. Saya nggak bisa tuh lihat cowok gagah perkakas gitu, saudara, terus tangannya ngipas, saudara. Aduh, jauhkan dirimu dariku. Nggak, karena saya berapa kali pelayanan gitu, saudara, ngangkut orang begini, terus Pak pelayanan ya ini agak di pinggir kota. Oke, tapi jemput jemaat kita dulu Pak di depan Harta Gani. Oh iya boleh. Tahu nggak saudara? Yang saya jemput begituan semua modelnya. Jadi satu mobil yang laki tulen cuma saya. Oh bahasa Aros panjang jalan saudara. Habis sudah Pak pendeta terang. Iya Tuhan. Sekarang pertanyaannya gini. Kalau Tuhan mau menerima dia, kenapa saya menolak dia? Anda tidak akan pernah mengalami greater calling sampai Anda punya hatinya Tuhan. Sadar bahwa kalau Tuhan mengampuni, Tuhan menerima. If God forgive, God accept. Sama seperti apa yang dia lakukan sama kita. Tuhan nggak akan terima Anda dan ungkit-ungkit. Ingat kamu, mecet, nggak ada yang namanya mecet yang pinjam. 30 tahun lalu, ingat 30 tahun lalu, beberapa mungkin belum lahir. 30 tahun lalu, enggak, itu bukan Tuhan, itu manusia. Orang yang suka ingat-ingat gitu, tapi Tuhan enggak. Kalau Anda mau gereja kita penuh, Anda mau bergerak dalam greater calling, Anda harus punya ini. Ngerti Anda itu siapa? Anda tuh diampuni dan diterima. Sehingga Anda bisa terima orang seberapapun jijik dia. Saya bergumul dan sedih lihat anak-anak Tuhan cuma bisa terima orang yang kulitnya mirip, yang bajunya bermerek, yang wanginya sama. Benar gak saudara? Zaman saya muda ya kita suka aktif di menara itu, kita berdoa, Tuhan lawan, Tuhan lawan. Oh Tuhan pakai aku menjaga jiwa-jiwa. Ini doa yang wangi-wangi saudara. Tapi begitu saya bawa ke tempat umum, pulang dong, panas. Iya. Lo berdoa apa? Lo nangis-nangis dulu lo. Bener lo, saya kayak dipertontonkan sama ini drama, telenovela. Kakak bisa anak-anak dari Selamaria dari umum. Gini. Kalau doa paling ketuk, oh Tuhan, lawan bangsaku. Nangis sudah. Sampai air mata, air kuping, air ilmu saya tinggal keluar. Loh, kita ketawa tapi ini realita nggak? Ayo kita belajar menertawakan diri sendiri, saudara. Itu salah satu obat kita waras. Indonesia juga harus belajar menertawakan dirinya dan mengkoreksi dirinya. Karena banyak yang harus dikoreksi dari Indonesia. Nah, cinta yang Yesus tunjukkan lewat pengampunannya membuat Saulus jatuh cinta sama Tuhan.
Dan jika pengorbanan adalah wujud paling tinggi dari cinta seseorang kepada orang yang dikasihi, maka Paulus nggak cuma ngomong cinta, dia betul-betul hidup dan mati karena cintanya bagi Yesus yang terlebih dahulu mati buat dia. Tuhan sendiri menunjukkan kepada Paulus betapa banyaknya penderitaan yang harus dia tanggung. Ayat 16 bilang begini sama kita. Aku sendiri, kata Yesus, akan menunjukkan kepadanya, kepada Paulus, betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Dan betul-betul banyak, saudara. Tapi yang namanya cinta, apapun dilakukan. Kalau Anda sedang jatuh cinta, dan beberapa mungkin sedang jatuh cinta, Anda akan ketika ini jurus cowok biasanya, kalau cewek kan jatuhnya di telinga, saudara. Kalau cowok di mata. Jadi ini kan ibadah pemuda ya. Jadi cewek-cewek hati-hati telingamu dengan cowok-cowok yang suka ngomong gini. Oh, matamu sebening lembayung, saudara. Wajahmu seindah rembulan. Hati-hati ya sama cowok yang ngomong gini. Oh, demi kamu laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki, ada pleki aku lari. Cinta harus bisa dibuktikan bukan cuma dengan mulut, tapi dengan tindakan. Waktu Paulus terima greater calling ini, ayat-ayat selanjutnya menunjukkan kepada kita gini, ayat 23-30 kalau Anda baca di rumah, menceritakan kepada kita bagaimana orang-orang Yahudi mencoba membunuh Paulus di Damsyik. Di Damsyik, di kota di mana Tuhan sudah hantar dia. Sampai setiap gerbang dijaga orang Yahudi. Kalau mereka bisa menangkap Paulus, mereka mau rajam sampai mati. Paulus harus diungsikan keluar dari Damsyik. Lewat apa, saudara? Bukan lewat pintu, lewat tembok dalam keranjang. Coba jadi bapau Paulus. Orang yang banyak, saudara bayangin, ini perubahan drastis. Dia di Yerusalem dihormati. Dia ketemu dengan, ini kalau orang Yahudi ya, ini udah kayak sekelas raja, saudara. Ini rajanya bagian rohani, raja bagian jasmani itu si Herodes, yang sebetulnya bukan orang Yahudi juga, diangkat, saudara, sama Roma. Nah, dia ketemu imam besar. Dia dapat surat kuasa, dia minta surat kuasa. Dia punya pasukan waktu datang ke Damsyik. Ini orang hebat. Datang ada forerunner. Kalau datang ibadah, nah mungkin di belakang, di depan. Disediain biasanya di beberapa gereja ada mejanya, ada bapaunya. Sekarang keluar lewat keranjang bapau. Ini bicara apa? Yang kalah diri demi orang yang dia kasih, namanya Yesus, dan jiwa-jiwa yang harus ditebus oleh kuasa nama Yesus. Dia keluar lewat keranjang. Oh, belum sampai situ, dia dibawa lari sampai kemana? Yerusalem. Sampai di Yerusalem ditolak, dicurigai, tidak ada yang mau bergabung dengan dia. Itu kan takut orang. Kenapa? Dia punya reputasi, dia punya masa lalu. Saudaraku, kalau Anda mau jadi orang yang punya greater calling, siapapun yang Tuhan hantar masuk pintu ini, seberapapun masa lalunya, ingat masa depannya dalam Tuhan. Tuhan gak pakai Saulus jadi Paulus, bukan karena masa lalunya, tapi karena destiny yang dia punya di depan. Yang datang ke sini baunya, rupanya apapun, terima dia seperti Tuhan menerima dia. Dan bukan berhenti di situ, saudara. Di Yerusalem pun orang-orang Yahudi berkumpul untuk membunuh Saulus, sampai Saulus harus lari ke Kaisarea. Oh, nggak kelar di Kaisarea, pikir udah tenang, udah selesai. Oh, belum, harus ke MK, bukan MK, harus ke Tarsus, saudara. Nggak kelar-kelar penderitaannya, nggak kelar-kelar. Pedih memang, pedih. Tapi ia lalui itu semua dengan sukacita. Seperti yang Paulus sendiri katakan dalam 2 Korintus 11 ayat 23-31. Saya baca untuk saudara. Apa mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih serang dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, dirajam, saudara. 3 kali mengalami karam kapal. Enggak sekali, enggak 2 kali, 3 kali. Kalau sekali orang mungkin bilang, oh kasihan ya. 2 kali, oh coincidence. 3 kali mungkin orang bilang, oh kamu kena kutuk kamu. Kurang perjamuan kudus, kurang minyak, mungkin kurang minyak kamu. Diminyakin tiap apa jerawatan, saudara. Loh, lihat apa yang dialami Paulus. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Mana Tuhan, mana Tuhan. Anak-anak sekarang ya, orang Kristen sekarang ngalami goncangan, ngalami masalah. Mana Tuhan, nggak ke gereja lagi, nggak ke GBI Bukit Gading Indah lagi deh. Nggak deh, nggak Yesus deh. Apa-apaan? Ada tukar Paulus, ada tukar.
Anda harus belajar Paulus, jangan tukar Yesus, tukar keselamatanmu cuma dengan pertolongan sesaat. Ingat tuh, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Penderitaan yang sekarang ini singkat ini tidak sebanding dengan kemuliaan dari zaman baru yang akan kita terima. Paulus ngomong apa? Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi, bahaya dari pihak bukan orang Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah, bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Coba Anda mengiring Tuhan, melayani, jadi orang Kristen sampai yang kelaparan, tidak bisa pakai baju, sampai telanjang. Tidak ada rasanya. Saya percaya sampai hari ini tidak ada di antara Anda yang rebus batu. Paulus ngalami. Dia puasa bukan karena harus doa. Gak ada makan, gak ada duit. Sampai telanjang. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk apa? Memelihara semua jemaat-jemaat. Coba, diam gak ini saudara? Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku terus merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Dulu dia selfish, dulu dia self-centered, dulu dia egois, dulu dia self-serving. Karena begitu banyak orang yang serve dia sebagai seorang petinggi, sebagai elit Farisi. Dia sudah terbiasa dilayani, tapi sekarang dia rela melayani. Bahkan fokusnya berubah. Tadinya fokusnya diri, sekarang fokusnya orang lain. Ini greater calling. Tadinya fokusnya diri, tapi sekarang fokusnya orang lain. Sekalipun Paulus ini sebetulnya orang yang rajin beragama. Dia bukan orang sembarang, dia murid Gamaliel. Dia ahli Taurat, dia orang Farisi hebat. Dia beragama, tapi dia orang yang empty dan bitter. Seorang yang kosong dan pahit. Dengar pengakuannya sendiri tentang apa yang dia lakukan sebagai orang yang cuma beragama. 1 Timotius 1 ayat 13 bilang gini, aku yang tadinya seorang pemujat, seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Jangan sampai Anda ibadah dan melayani di sini Anda nggak ngerti Anda ngapain. Jangan Anda dengar khotbah Anda nggak ngerti pendeta ngomong apa. Tanpa pengetahuan di luar iman. Paulus ini orang terpelajar, murid Gamaliel, seorang teolog yang mampu. Saya percaya ini pasti bisa bahasa Ibrani. Pasti, karena ibadah dan Taurat itu saya bahasa Ibrani. Dia pasti bisa bahasa Aram, karena sebagian perjanjian lama dan bahasa sehari-hari waktu itu adalah bahasa Aram. Dia pasti bisa bahasa Yunani, karena jelas dikatakan bahwa dia berbudaya Yunani, berbudaya Helenistik. Dan dia pasti bisa bicara bahasa Latin, karena dia warga negara Roma. Minimal paling tidak Paulus bisa 4 bahasa. Saya nggak tahu apa dia bisa bahasa Mandarin, bahasa Kek, saya nggak tahu. Tapi yang jelas Paulus ini orang pintar. Dia minimal bisa 4 bahasa. Itulah bedanya dengan orang yang cuma beragama, tahu banyak, tahu teologi, tapi tidak mengalami encounter, perjumpaan dengan kasih Tuhan. Kelihatannya tahu banyak, tapi sebetulnya tidak tahu apa-apa. Karena sebetulnya sebelum kita mengalami kasih Tuhan, semua pengetahuan kita nol besar. Sekalipun Anda hebat main musik, sekalipun saya hebat khotbah, sekalipun Anda hebat mengembalakan apapun pekerjaan Anda, sekalipun Anda hebat, tanpa kasih Tuhan, tanpa perjumpaan dengan Tuhan, Anda nol besar. Nol besar. Orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan pasti mengalami perubahan drastis, radikal. Paulus yang sadis, ganas, berubah jadi Paulus yang habis-habisan mengasihi Tuhan dan sama sampai mati. Sampai kepalanya dan lehernya terpisah. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia mengasihi kamu dan saya. Sampai berita Injil bisa sampai di sini. Lihat bukti perubahan drastis yang ia alami. 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 17 bilang begini. Paulus bilang 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 17. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka aku yang paling berdosa. Dia nggak tunjuk orang lain. Pertemuan dengan Tuhan membuat kita sadar siapa kita. Kita orang brengsek, kita orang najis, kita orang gois, maunya dimengerti, maunya dilayani, maunya diampuni, maunya dipahami, tapi sukar mau memahami orang lain, apalagi menerima dan mengampuni orang lain. Paulus sadar ini kuncinya. Ketika aku dikasihani, kuncinya apa? Paulus mengalami kasih Tuhan. Orang yang kering di dalamnya, yang tidak mengalami kasih Tuhan,
tidak akan bisa membagikan apa-apa keluar dari hidupnya. Karena kita tidak bisa membagikan apa yang kita tidak punya. Kalau Anda hari ini minta sama saya, Pak, saya minta Alphard, saya tidak bisa kasih, saya tidak punya. Kalau Anda bilang, Pak, minta permen, boleh tak kasih 10. Saya punya, saya bisa beli minimal. Kalau Anda bilang, Tuhan pakai aku with a greater calling. Kalau Anda tidak punya kasih Tuhan, Anda tidak akan bisa dipakai Tuhan. Karena Anda tidak bisa membagikan apa yang Anda tidak punya. Tidak mungkin. Kita tidak bisa kita melayani. Karena kita terlebih dahulu memiliki dan mengalami kasih Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah beberapa tahun Anda jadi Kristen, jadi jemaat gereja sini, Anda sudah mengalami kasih Tuhan atau belum? Atau kalau Anda pernah, hari ini bagaimana kasih Tuhan dalam hidupmu? Masih terbakar bergelora atau sudah suam-suam kuku? Suam-suam kuku ini bahaya. Kamu tidak panas, tidak dingin. Sebab itu aku muntahkan kamu keluar dari mulutku. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau kita mengaku kita dalam Tuhan, kita Kristen, kita jemaat GBI, tapi Yesus muntahkan, posisi kita, pertanyaanku adalah, di mana kita? Dalam atau di luar Yesus? Dan kita masih pede menyambut Yesus datang segera, sementara kita dalam keadaan suam-suam kuku. Bahaya sekali saudara-saudara. Bahaya sekali. Orang yang belum pulih beda dengan orang yang sudah pulih. Orang yang belum pulih terus memusingkan dirinya tentang apakah dia diperhatikan atau tidak. Datang ke gereja, keluar, pulang, cerita sama temannya, tadi pengurus nggak tegur saya terluka. Tadi gembala nggak nyapa saya, nggak salamin. Mungkin tangan saya bau kali. Saya nggak mau ada ke gereja itu lagi, saya ke gereja sono. Di gereja sono pas pendeta lagi batuk, nggak bisa salaman, pindah lagi saudara. Orang yang belum pulih akan terus memusingkan dirinya diperhatikan atau tidak. Sementara orang yang sudah pulih akan terus memusingkan siapa yang bisa saya perhatikan dengan kasih Kristus. Beda. Ini greater calling saudara. Kita dipanggil untuk memulihkan dan memberkati. Kalau kita masih kepingin terus, Tuhan pulihkan saya, berkati saya, itu tandanya belum pulih. Loh iya. Anda kalau makan buffet, saya undang nih. Saudara-saudara, habis ini kebaktian kita makan, all you can eat. Benar nggak saudara? Kalau Anda belum kenyang, saya akan lihat Anda muter-muter di meja buffet. Terutama kalau di bagian pojok kanan tuh, kalau di kondangan biasanya sate kambing dan gulai kambing sebelah kanan tuh. Masuk pintu utama sebelah kanan. Itu banyak orang muter situ tuh. Dan yang muter situ nggak peduli umurnya udah, wah saya bilang ini mesti banyak doa syafaat nih. Karena umurnya udah dekat saudara. Nyarinya kambing lagi saudara. Wah mau cepet rapture rupanya saudara. Mendahului rapture maksudnya. Dia menjumpai Tuhan sebelum Tuhan menjumpai dia. Nah, kalau kita ya perhatikan ya dari lagu-lagu yang kita nyanyikan dalam ibadah yang kita nyanyikan. Kalau muaranya 3 orang muaranya saudara. Me, myself, and I. Saya, aku, dan gue. Udah berapa tahun? Kalau ada 1 tahun, 2 tahun jadi Kristen, 3 tahun, oke lah. Ada 5 tahun, 10 tahun jadi Kristen, masih gitu terus. Iklan aja ngomong mimi terus. Tuhan juga ngomong terus. Kapan buahnya? Oh, cuma Tuhan ini Tuhan sabar. Kalau syukur saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan, saya udah botak saudara mesti. Mikirin kamu tuh, nggak berubah-berubah. Dari surga kalau ada kebaktian gini, lagi nyanyi buka wah berisik gitu. Loh, ada baca Alkitab itu pernah kejadian. Allah bilang sama Israel, bilang lewat nabinya, berisik perayaan-perayaan, aku gak tahan. Bising, kosong, empty, cuma bungkus, gak ada esensi. Sorry ya, banyak gereja modern hari ini mewah bungkusnya, kosong isinya. Sebab itu ya, ini kerinduanku, kita sama-sama bergumul saudara. Anda mau lihat gereja kita dilawan, Anda mau lihat kota kita dimenangkan, Indonesia menangkan. Jangan nunggu sampai Anda punya gedung kapasitas 10.000 orang. Enggak, ini dulu sampai kering tirdakmu, nangis buat Tuhan. Maka cara kau melayani, cara kau main musik, cara kau menyanyi, cara kau menyembah, cara kau jadi kolektor, cara kau jadi aser berbeda. Dan tidak ada jemaat yang duduk di belakang waktu. Anda akan datang ke depan dan akan datang sama panggung bilang, tolong jadwal saya mau jadwalin saya jadi apa saja, aser penumpang, apa aja, bersihin karpet kalau perlu. Saya dan teman-teman saya sejak muda mulai pelayanan seperti itu. Orang gereja tidak tahu, pengurus nggak tahu, pulang kuliah karena datang ke gereja bersihin alat musik yang bukan kami yang mainkan.
Karena saya tidak bisa main musik. Teman saya pemain bass bersihin drum. Bingung kan? Yang main drum bingung, lu kok mengkilat? Tuhan lihat. Jangan jadi, aduh udah berapa tahun jadi Kristen, jangan puas jadi penghangat bangku gereja. Please, bergerak. Aduh Pak, itu bener jangan undang lagi Pak, aku gak tahan Pak. Sebodoh teing saudara. Karena gini loh saudara, kepentinganku adalah gini. Saya tidak peduli Anda gak suka sama saya, karena saya melihat Anda berubah. Saya tidak mau membuat Anda senang dan telinga Tuhan panas. Tidak mau saya. Lebih baik saya membuat telinga Anda panas dan hati Tuhan senang, daripada Anda senang dan telinga Tuhan panas. Karena saya akan dalam posisi yang sangat berbahaya. Buat 3 kali hampir mati, saudara, masa gak kapok-kapok? Saudara, berubahlah. Orang yang pulih akan bisa berkata pada dirinya, orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti Saulus akan bisa berkata pada dirinya, Yesus cukup bagiku. Hanya orang yang sudah puas dengan Yesus ini yang bisa belajar mengisi kekosongan pada hidup orang lain. This is our greater calling. Paulus sudah ngerti apa greater callingnya, hidup yang berarti. Hidup adalah anugerah, tapi hidup yang anugerah ini mau kita buat apa dengan hidup ini? Cuma makan dan minum? Cuma kerja, cuma ngumpulin uang, cuma kawin-ngawin, cuma seks, cuma beranak lantas mati. Ngapain hidup yang cuma begitu? Buat apa? Itu hidup yang meaningless. Pengkhotbah mengatakan hidup seperti ini adalah kesia-siaan. Kesia-siaan semua yang kita kerjakan model gitu di bawah matahari. Kenapa Saulus bisa mengalami perubahan total yang membingungkan? Sebab perjumpaan dengan kasih Tuhan membuat dia ngerti bahwa hidup itu bukan cuma soal perkara jasmani. Bukan. Kalau Anda jadi orang Kristen, datang ke gereja, what can I get from God? Tuhan berkati aku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Mau sampai kapan? Saya bapak, saya punya anak. Anakku waktu kecil, Pak oe, kasih susu. Pak oe, lapar, kasih susu. Terus, Pak bayar SPP, kasih. Terus kalau sampai umur 10, sampai SMP, SMA, Pak bayar SPP dong, Pak kasih makan dong. Ini dia gila bapaknya apa anaknya? Kamu gak usah minta, nah aku bapakmu, aku ngerti. Kalau kamu gitu terus ya saya kesel dong saudara. Kalau Anda kan kalau gini loh saudara, kalau anak kecil terus Pak Mini kan lucu saudara. Pak ngompol, ya lucu saudara. Anakku udah umur 30 tahun, Pak Mini seru ngompol. Tetap rumah sakit jiwa saudara. Cuma anakku enggak, anakku sehat berulang tahun kemarin. Yang mau kirim kado ntar saya tabung. Saudara mulai introspeksi diri. Kita ini udah berapa tahun jadi Kristen? Jangan cuma pentingin yang kelihatan ini loh. Saya bingung lah apa yang diajarkan di gereja-gereja Tuhan hari-hari ini. Klaim loh. Tuhan diklaim, coba. Kalau Tuhan yang klaim kita matang semua loh. Anda berantem dengan, Anda gak bayar parkir keluar ya, Anda berantem dengan security paling tak benjol saudara. Berantem dengan Tuhan kanker. Botak saudara, lihat nih makin ke dalam nih saudara. Sorry Pak. Kita mengalami pergumulan bersama Pak. Tadi pagi saya bergumul, pas saya hitung satu Pak. Aduh, udah lagi dah. Bisa kesana sih. Tapi ini nih saudara ya. Anda cantik-cantik hari ini ya, yang cewek-cewek. Ya, Anda jangan bangga dengan yang fana ini. Ya. Mau cantik seberapa lama Anda? Nanti umur 40, 50 banyak uangmu ada tarik sini. 60 tarik sini, tarik sampai umur berapa tarik saudara? Ini tubuh jasmania kita merosot, tapi manusia batinnya harus baru hari sehari kata Paulus. Dia ngerti ini yang lebih penting. Yang laki-laki kalau Anda menikah, siapa yang belum menikah coba angkat tangan? Mau menikah ya? Hah? Mau? Ya nggak sekarang dong. Masa habis kebagian nih? Maksudnya nanti di masa depan. Maksudnya di masa depan kita mau menikah pasti ya. Ya yang jomblo tapi nggak mau angkat tangan ya jadilah sesuai imanmu lah pokoknya. Ini kalau Anda menikah, Anda cari calon istri, cari pacar cuma karena ini. Ya, aduh, saya bergumul kayak apa pernikahan? Karena ini pasti ini yang gini ya, yang begini pasti gini saudara pasti saudara. Ada mau ditarik ke Korea sekalipun,
Ya, itu sampai saya pernah lihat gambar yang lucu ya. Pasangan Korea, cowoknya ganteng, ceweknya cantik. Begitu lahir anaknya jelek-jelek, saudara. Itu kan hasil operasi plastik semua gitu, saudara. Jadi ketahuan aslinya, saudara. Ini merosot, saudara. Kayak gini ya, latihan badani terbatas gunanya. Anda mau ke gym, mau ke gold gym, mau ke apa gym, jam gym, bagus. Olahraga, tubuh, bayi Roh Kudus harus dirawat. Tapi ini six pack ini seberapa amat? Kalau cewek-cewek cuma ngandel cowok, six pack. Jangan-jangan nanti dia udah begini, Anda udah nggak cinta lagi. Sayang, apa kabar? Masih bisa goyang. Bener nggak? Orang kekristenan itu yang penting tuh di sini, sebenarnya. Makanya saya bersyukur ya gereja Kristen ya, gereja kita ya. Nggak pentingin terus pakai pas-pasan, menyan-menyan. Saya nggak tahu tuh sekarang pada pakai gitu-gitu lagi tuh. Bingung saya ditiup-tiup dan tahun baru ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih kalau mau beli, kalau punya dana mau beli aja, tiup aja sudah. Tapi tidak menambah dan tidak mengurangi. Pakai gini, pakai jubah-jubah enggak. Kita datang apa adanya sama Tuhan. Kalaupun enggak full band, kalaupun cuma kerecekan, Tuhan hadir. Sungguh. Kalau Anda sungguh-sungguh cari Tuhan, Anda konsel Tuhan lawat. Loh, ini kan kita tadi cerita ya, saya masih bergumul punya gedung. Dan menara doa itu di apartemen kami, di kamar tidur. Kenapa? Kalau bukan di kamar tidur, kanan kiri, duk, gitu saudara. Security datang saudara. Jadi semua pengerjaan yang aktifnya di kamar tidur rame-rame. Tuhan, lawat kami Tuhan. Ada orang yang saya paksa, kamu pelayanan kamu datang doa, nggak datang doa, gawat kamu. Kita 2 jam, 3 jam nggak ngapa-ngapain, nggak khotbah, nggak apa, cuma nyembah Tuhan, bahasa roh nyanyi, nyembah Tuhan, dilawat Tuhan dia. Lagi main gitar, Tuhan, keluar setannya saudara. Nggak ada yang numpang tangan, cuma pakai gitar, nggak pakai full band. Nggak ada yang nari-nari, saudara, kebalai nari-nari, enggak. Oh, jangan lihat saya nari lah, soalnya kehilangan nafsu makan. Betul. Dulu jahat waktu saya muda pernah ada yang jadwalan saya nari saudara. Udah mending kalau nari yang pakai banner doang. Saya nari suruh bikin gini. Ini saudara nari siapa sih? Sekali-sekali megang banner saudara. Oh, orang lagi gagah-gagah gini banner. Saya bingung banner saya mana? Oh ini saudara. Depan jembatan bannernya ngegulung saudara. Malu banget saudara. Begini lagi. Ngomong apa sih? Lagi doa saudara, Tuhan lawat. Orang ini nggak ada numpang tangan. Setannya keluar. Udah gemeter dengan dahsyat sampai megang gitar. Saya dengan sigap loh, saya berdiri sebentar orang masih muda, saya berdiri, saya selamatkan dengan cepat gitarnya. Tuh kan negatif thinking pasti sama saya nih. Saya selamatkan gitarnya karena kan kayu tajam runcing, kalau gemeter kan bahaya, dianya terluka gitu loh saudara. Negatif thinking terus. Jadi saya selamatkan gitarnya, baru saya layani orangnya gitu. Saya bawa kamar mandi, manifest keluar darah saudara. Habis itu ketawa terus, nggak bisa berhenti. Dilawat Tuhan, ada sukacita. Hari ini melayani. Kemarin Pastor 3 pasal hari ini. Wah, haleluya. Tiap hari laporan baca Alkitab. Pekerja saya haruskan sehari 3 pasal minimal. Nggak sempat Pastor. Nggak sempat gimana? Sarapan 2 subuh sepasal, ntar makan siang makan sepasal, baca sepasal. Mau tidur baca sepasal nggak sempat. Ada teman saya 10 pasal. Kalau Anda di sini 10 pasal mungkin nggak ada pelayanan, saudara. Harus ini yang di dalam yang dibangun. Paulus mengerti bahwa yang di luar ini biasa, sampai dia bilang begini. Saya itu suku Binyamin, orang Israel asli, disunat lahir hari ke-8. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kata Filipi 3 ayat 4-8. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya akhirnya aku beroleh Kristus. Orang yang ngerti greater calling, bahwa hidup yang berarti, hidup yang memiliki greater calling, panggilan yang tertinggi adalah hidup yang dibaktikan, yang memuliakan Allah dan sesama, dan bukan lagi hidup yang akuisisi kekayaan dan pemujaan terhadap diri. Orang begini orang yang puas hidupnya. Karena Anda punya apapun, naik bajai, beca, bemo, Alphard, Innova, rasanya sama. Yesus, haleluya, hadir di dalamnya. Biasakan nikmati hadirat Tuhan dimanapun, saat apapun, dan keadaan rekening seperti apapun. Saya nggak pernah punya simpenan, bingung nggak? Saya nggak tahu hidup dari bulan ke bulan gimana, nggak ngerti saya sungguh.
Ya, Pak Pendeta mah pasti kan kelilingan. Enggak tahu saudara. Saya mau kerja lagi aja nggak boleh sama Tuhan. Sekali-sekali saya mau megang kerjaan lagi dulu. Saya punya masalah graphic designer. Saya pegang, baru nyicil. Tadi saya ceritakan jatuh kan saudara. Baru nyicil laptop saudara. Jatuh, belum. Dua tangan yang pakai kerja, dua-duanya tidak bisa pakai kerja, semua darah-darah sebenarnya. Pada saat yang sama Tuhan kasih teguran lewat satu hamba Tuhan lain ngomong ke istri saya. Ya ampun, saya bilang Tuhan, hari ini masih makan kue siram saudara, sama nasi campur. Tuhan pelihara. Tapi bukan itu tujuan kita. Anda kerja silakan, kerja hebat. Anda kuliah tangguh. Tapi ingat, Anda kuliah, kerja, jadi pengusaha, jadi bisnismen, jadi pejabat, jadi apapun. Bilang seperti ini, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah untung. Tapi hidup bagi Kristus. Seperti Pak Ahok, gubernur kita berkali-kali bilang, saya sampai nangis, saya nonton wawancara mantan Aswak itu, saya nangis, saya tidak bisa tidur. Saya bilang Indonesia butuh banyak orang Kristen model gini. Saya nangis, karena berkali-kali dia bilang, akhirnya udah gak ada artinya. Saya udah siapin keluarga saya. Kalau ketemu mayatnya kubur aja, tapi kalau nggak ketemu, bikinin aja batu nisan tulis, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Sampai si pembicara, mati untung Pak. 3 kali dia nanya, mati untung Pak. Orang dunia nggak ngerti konsep ini, karena bagi orang dunia, Tuhan, agama, iman adalah alat tools untuk memperoleh apa yang bisa kita dapatkan di dunia ini. Sebaliknya orang yang puas dalam Tuhan berpikir, ketika saya beriman, apa yang saya bisa buat untuk Tuhan dan menghadirkan kerajaan surga di bumi. Itu greater calling. Bagaimana saya bisa berdampak buat Tuhan dan sesama. Lihat gajinya Pak Ahok dibuka online. Karena bukan itu yang dia cari. Hidupnya adalah pengabdian. Coba kalau orang model gini, seperti Pak Saulus yang jadi Paulus dimultiplikasi, cepat Indonesia dimenangkan buat Tuhan. Cepat. Ketika pendeta-pendeta, ketika gembala-gembala berhenti untuk egois, berhenti untuk cari posisi, berhenti untuk dipuji. Ketika orang Kristen berhenti untuk jam tangan kamu apa, mobil kamu apa, baju kamu apa. Ketika kita mulai berpikir, apa yang bisa saya buat untuk Tuhan? Nggak usah Tuhan kirim saya ke Tiongkok, kirim saya ke Afrika. Sepupumu ada yang nggak bisa makan, ipamu ada yang nggak dapat kerjaan, cari, kasih, tolong. Saudara harus berpikir, saya ini dalam hidup yang sekelebat ini, saya meninggalkan jejak apa buat Tuhan di sini. Jangan sampai Anda diasafi. Anda diasafi, dibuat seperti asap. Berkali-kali di ujung tanduk, di ujung malam, sampai saya sadar hidup ini nggak berarti ya. Begitu udah udah selang gini, cuma gini hidup, cuma gitu. Saya masih kepala 2, saya udah posisi manajer sudah. Cuma gitu loh, cuma begitu. Saya ketemu orang yang punya bisnis besar, umur 70, ketika udah masuk gini, matanya udah bener gini, cuma begitu. Syukur hidup lagi saudara. Saya doakan paru-paru sembuh. Kalau Anda masih muda-muda ya, Anda punya kesempatan banyak untuk berkarya buat Tuhan. Terhadap hidup yang berarti ini bukan hidup yang berlimpah harta, bukan jabatan, bukan prestis. Segala kebanggaan lahiriah itu, seperti Saulus kita harus bilang itu semua sampah. Tetapi hidup yang berarti adalah hidup bagi Kristus, hidup melayani Allah dan sesama, hidup yang bermanfaat bagi sesama. Itu yang namanya greater calling. Saudara-saudara, saya tutup dengan ini. Hidup itu singkat, berlalunya cepat. Jangan puas cuma jadi orang Kristen yang diselamatkan, kemudian tahun-tahun hidup kita hanya dihabiskan untuk jadi penonton di gereja, untuk jadi cheerleader di gereja. Hidup terlalu singkat untuk cuma dilalui seperti itu. Jangan cuma hidup untuk cari titel S1, S2, kerja, jadi bos, dapat pasangan ganteng, cakep, lalu mati. Punya rumah, punya apartemen mewah, lalu mati. Bahkan bukan cuma itu. Sadari bahwa ada greater calling yang Tuhan berikan dalam hidupmu untuk memuliakan Allah lewat hidupmu yang singkat. Saudara-saudara, people are dying out there. What are you waiting for?